Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Winike Dinar Pratiwi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan kepada teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenankan saya Dwi Astuti dari kelompok 8 beserta rekan saya Nada Nur Aida. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan materi mengenai berbicara sebagai proses komunikasi. Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian berbicara, kemudian yang kedua hakikat berbicara, yang ketiga alasan manusia berbicara, dan yang keempat tujuan berbicara. Langsung saja, yang pertama ada pengertian berbicara. Menurut Tarigan, berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Kemudian yang selanjutnya ada hakikat berbicara. Berbicara adalah salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Berbicara adalah bentuk tindak tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap disertai dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi raut muka. Sesuai fungsinya, berbicara adalah media yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Implikasi berbicara dalam konteks komunikasi pada dasarnya adalah hakikat berbicara yang meliputi: yang pertama, berbicara merupakan ekspresi kreatif dan tingkah laku. Yang kedua, berbicara dan menyimak merupakan komunikasi yang seiring. Kemudian yang ketiga, dalam konteks komunikasi dengan lawan berbicara, berbicara adalah komunikasi resiprokal. Yang selanjutnya, berbicara adalah wujud individu berkomunikasi. Kemudian berbicara adalah pancaran kepribadian dan tingkah laku intelektual. Selanjutnya, berbicara adalah keterampilan yang diperoleh melalui usaha belajar. Dan yang terakhir, berbicara menjadi media untuk memperluas ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, alasan manusia berbicara. Begitu bayi manusia dilahirkan dari rahim ibunya, yang dilakukan pertama kali adalah menangis. Menangis sebagai ekspresi menandakan dirinya telah hadir sebagai manusia yang dikehendaki oleh orang-orang yang menantinya. Suara yang dikeluarkan dalam lengkingan tangis menjadi pertanda bahwa bayi tersebut memiliki potensi kemampuan berbicara. Berbicara juga terjadi ketika manusia berimajinasi tentang suatu hal. Bentuk imajinasi sebagai hasil kerja berpikir kemudian disampaikan kepada orang lain melalui berbicara. Dorongan orang mengucapkan hasil imajinasi inilah sebagai salah satu kenapa manusia ingin berbicara. Manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan bahasa sebagai media untuk berbicara. Berbicara menjadi bagian dalam keseharian manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan berpengetahuan. Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi tersebut dapat berlangsung apabila komunikasi yang dilakukan dapat berlangsung dalam pemahaman yang sama terhadap bahasa. Tujuan berbicara. Berikut ini ada 5 tujuan berbicara. Yang pertama, mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Kemudian, yang kedua, untuk memberikan respon atas makna pembicaraan orang lain. Yang ketiga, ingin menghibur orang lain. Yang keempat, menyampaikan informasi. Dan yang kelima, membujuk atau mempengaruhi orang lain. Kesimpulan dari materi ini yaitu berbicara bagi manusia menjadi sebuah sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain.
alasan berbicara menjadi dasar bahwa berbicara adalah sebuah kebutuhan yang harus dilakukan oleh manusia dalam bentuk berkomunikasi. Sedangkan tujuan berbicara adalah sebuah sisi tercapainya sebuah keinginan, pemikiran, dan harapan yang telah diwujudkan dalam bentuk berbicara kepada orang lain. Nah, itu dia materi tentang berbicara sebagai proses komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.